Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak Bapak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik anak Bapak, hari ini kita akan belajar tematik 3 mata pelajaran bahasa Indonesia. Silahkan anak Bapak buka buku paket tema 3-nya halaman 32. Nah, halaman 32 ini di sini membahas tentang plastik, solusi dan masalahnya. Jadi plastik, nah, inilah contoh gambar-gambar plastik yang ada di lingkungan rumah tangga kita ya. Plastik itu banyak sekali manfaatnya bagi kita kehidupan manusia. Namun di samping bermanfaat ternyata ada juga kita memiliki masalah tentang plastik. Oke, nanti akan Bapak jelaskan. Akan Bapak bacakan. Perhatikan benda judulnya plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahkan dari plastik itu tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Nah, ini contoh benda dari plastik ya anak Bapak. Bermanfaat sekali bagi kita kehidupan di rumah tangga. Plastik juga memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, maksud dari terurai di sini adalah misalnya anak Bapak membuang sampah plastik, contoh yang ringan aja nih, anak Bapak makan snack, kemudian bungkus snacknya itu anak Bapak buang ke tanah. Nah, kemudian secara alaminya plastik tadi itu akan hancur atau terurai secara alami itu membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun tergantung plastiknya ya. Kalau plastiknya seperti ini lebih lama lagi nih. Yang berbentuk benda keras seperti ini. Kalau bungkus plastik itu juga plastik ya, itu mungkin agak lebih pendek. Tapi kalau plastik kayak gini kan seperti yang dijelaskan di sini, itu membutuhkan waktu ratusan tahun. Nah, di sini dijelaskan kalau kertas waktu terurainya itu dibutuhkan terurai secara alami di tanah ya, Bapak. Kertas 2-5 bulan, kardus itu 5 bulan, kulit jeruk 6 bulan, puntung rokok 10 tahun. Kemudian kulit sepatu 25-40 tahun. Plastik. Nah, ini banyak sekali ya. Anak Bapak bisa baca sendiri nanti. Nah, ada satu benda yang tidak dapat diuraikan, yaitu adalah ini styrofoam. Benda styrofoam ini tidak dapat diuraikan. Jadi walaupun tersimpan di air, walaupun tersimpan di dalam tanah, dia tidak dapat terurai. Tidak dapat terurai itu maksudnya tidak dapat hancur. Kalaunya plastik kan ya pelan-pelan terurai bisa hancur. Nah, kalau styrofoam ini tidak. Makanya kalau di laut itu styrofoam ini banyak sekali styrofoam itu sampah-sampah styrofoam. Nah, jadi mulai dari sekarang kita kurangi sampah styrofoam dan juga sampah-sampah lainnya ya. Apalagi kita membuang sampah sembarangan itu jangan sekali-kali untuk membuang sampah sembarangan. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Mengapa? Karena pertama bisa mengakibatkan penyakit ya, karena kalau sampah tidak dibuang pada tempatnya kan itu mengakibatkan kotor. Nah, itu bisa mengakibatkan penyakit. Yang kedua, bisa mengakibatkan banjir. Kalau anak Bapak membuang sampah di parit-parit atau di sungai-sungai, nah itu kan mampet sungainya atau paritnya, nanti akan mengakibatkan banjir. Yang ketiga, yang kita bahas hari ini tadi, yaitu tentang plastiknya itu atau sampahnya itu sulit sekali terurai ya, karena sampah plastik atau sampah lainnya itu membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Kemudian lagi di sini kita baca. Jadi kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Nah, untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara ya anak Bapak, dengan 3 cara. Jadi mengurangi sampah plastik itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu pertama reduce atau mengurangi.
kemudian reuse atau menggunakan kembali, dan yang terakhir adalah recycle, mendaur ulang. Bapak ulang saya ulangi. Caranya yang pertama yaitu reduce atau mengurangi. Kemudian reuse, menggunakan kembali. Dan yang terakhir adalah recycle, mendaur ulang. Nah, reduce ini adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Nah, saat ini kita di Banjarmasin, Bapak Wali Kota Banjarmasin sudah menggalakkan ini. Karena saat ini kan kalau kita belanja di Indomaret, di wilayah Banjarmasin, Indomaret, Alfamart kayak gitu, itu kita nggak diberi kantong plastik atau kantong kresek, karena mengurangi penggunaan plastik. Kemudian reuse itu adalah memanfaatkan kembali sampah plastik, misalnya sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Nah, yang kita pelajari kemarin SBDP yaitu membuat pot bunga dari botol aqua tanggung. Kemudian lagi bisa juga kemarin kata Bapak pilihannya adalah membuat eco-brick, yaitu sampah-sampahnya itu kita jadikan kursi. Kemudian yang ketiga adalah recycle, adalah daur ulang. Sampah plastik biasanya dilakukan di pabrik. Nah, jadi pabrik aja yang bisa mendaur ulang. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat memproses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Mereka lah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Nah, seperti itu ya anak Bapak ya. Pesan Bapak kepada kalian, jangan membuang sampah sembarangan. Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu pertama bisa mengakibatkan penyakit, dua bisa mengakibatkan banjir, yang ketiga adalah berdampak buruk bagi bumi ya. Karena sampah yang plastik yang kita buang sembarangan itu sulit sekali terurai, lama sekali terurai. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.